Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa yuzkaru an Jabir, dan disebutkan juga riwayat dari Jabir bin Abdullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana fi ghuzwah dzatir riqa', pernah waktu itu berada dalam sebuah perang namanya Dzatur Riqa'. Saya nggak bahas tentang perangnya, tapi tentang hukum fikih yang ada pada tragedi waktu itu, ya. Jadi Nabi dalam peperangan Dzatur Riqa', farumiya rajulun bisahmin, sahabat terkena panah, rumia, terkena panah, terus berdarah. Fanazafahu ad-dam, kemudian orang yang lagi berdarah ini dia bersihkan darahnya. Faraka'a wa sajada wa madha fi sholati, dan dia terus ruku', dia lanjut sampai sujud, dan dia terus melewati sholatnya. Jadi orang ini tetap sholat walaupun keluar darah karena rumia, ditancap oleh panah. Nanti saya akan ceritakan detailnya, dalam Fathul Bari diceritakan. Nah, kemudian Imam Bukhari nukil lagi perkataan dari Hasan al-Basri, mazalal muslimun, dan tidaklah kaum muslimin sejak dulu yusallun, tetap melaksanakan salat, fi jirahatihim, dalam keadaan mereka luka-luka. Nah, ini jadi hukum fikihnya, luka yang keluar darah tidak menyebabkan hadas. Wa qala Tawus, berkata Imam Tawus, wa Muhammad ibn Ali wa Atha wa ahlul Hijaz, Muhammad bin Ali, Atha dan mayoritas ulama Hijaz, laisa fid dam wudu'un. Oh, kalau anak-anak main mercon pula orang lagi ngaji. Anak-anak jangan main mercon orang lagi ngaji. Tidak ada pengulangan wudu bagi orang yang keluar darah. Wa asara Ibnu Umar batratan fakharaja minha ad-dam. Waktu itu pernah juga Ibnu Umar meludah sampai keluar darahnya. Mungkin luka ya, orang yang radang. Ya, saya 2 hari lalu hampir begitu. Terakhir waktu hari Ahad ceramah di Seinam sama Pak Bupati Bintan, udah tak sanggup lagi. Makanya sekarang masih sengau-sengau kan. Sengau-sengau kalau kajian saya masih bisa lah. Tapi kalau suruh jadi imam, minta tolong lah, ampun lah. Nah, hampir keluar darah tuh sampai nggak bisa tidur sampai jam 3 malam. Ada darah disertai darah, mungkin luka di bagian tenggorokan. Ya, kalau kata kawan-kawan itu kebanyakan konser, Ustadz, kebanyakan konser. Maksudnya apa? Overuse, dipakai terus. 1 hari 4 kali, 5 kali dalam 2 hari berturut-turut. Hari ketiga KO akhirnya. Nah, kata Ibnu Umar, ya, pernah mengeluarkan, dan ketika dia meludah, fakharaja min haddam, keluar juga darah, tetapi walam yatawadda, ya, dia tidaklah berwudu, ya. Nah, kemudian juga dikatakan ada yang pernah diriwayatkan Ibnu Umar, dia mengeluarkan bisul. Bisul itu yang keluarkan darah, ya. Kemudian walam yatawadda, dia juga tidak berwudu, ya. Nah, mengenai yang tadi, orang yang keluar ludahnya bernama Ibnu Abi Aufa. Waktu itu dia mau sholat, kemudian dia meludah, dan ketika dilihat oleh sahabat lain di ludahnya ada darah, tetapi famadha fi sholatihi,
dia juga melanjutkan sholatnya. Gak ada pertentangan dari sahabat yang lain, gak ada pertentangan dari Nabi. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata pula Ibnu Umar wal Hasan dan Hasan Al-Basri kepada fiman yahtajim. Ya, yahtajim ini dari kata ihtajam, yahtajim, hijamah. Tahu nggak hijamah itu apa? Apa hijamah itu? Hijamah, pengobatan al-hijamah. Apa itu? Bekam. Pertanyaan saya, orang bekam keluar darah tidak? Keluar, ditusuk tidak? Ditusuk, tapi bukan dari dua jalan, kubul dan dubur. Betul? Dia dari jalan lain, lubang yang dibuat sendiri. Tadi kita bahas dalam bab judul dari Imam Bukhari, yang membuatnya batal adalah keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Orang bekam, apakah darahnya diambil dari dubur? Ya tidak. Makanya kata Ibnu Umar, ya, anak dari Umar bin Khattab dan Hasan Al-Basri, kepada siapa yang berhijamah, laisa alaihi, tidak ada kewajiban dia untuk wudu lagi, illa ghuslu mahajimihi, kecuali cuma dia bersihkan aja tempat bekas titik bekamnya. Jadi kalau ada orang bekam, dia wudu dulu, kan afdolnya begitu. Kemudian datang waktu sholat, pas selesai bekamnya, dia cuma bersihkan bekas bekamnya. Apakah dia perlu wudu? Tidak perlu, berdasarkan riwayat Imam Bukhari ini. Langsung dia sholat karena dia tidak hadas. Bisa dipahami? Ya. Nah, tentang itu, ya, tentang pengakuan tidak batalnya orang yang dipanah, waktu itu kan kisahnya Nabi perang bersama Muhajirin dan Ansor di Dzatur Riqa. Kemudian Nabi dan para sahabat mesti rehat. Ya. Nabi dan para sahabat mesti istirahat. Nah, kemudian Nabi mengutus dua orang, satu dari Muhajirin, satu dari Ansor. Untuk apa? Ribat. Jadi ada namanya dalam fikih jihad itu Pak, ribat. Ribat itu kalau yang lain tidur, dia berjaga. Sebagian nyebutnya hirosah. Hirosah ini lebih berjaga aja, jaga masjid, jaga pesantren. Saya dulu di pondok tuh tiap malam ada 3 asrama. Satu asrama harus mengutus satu orang untuk ronda, kalau kita ya, jaga malam, namanya hirosah. Saya termasuk yang jarang ronda. Kalau tak ronda, denda 20.000, digantikan yang lain. Saya kena denda terus, dan memang saya pilih. Dan kawan yang gantikan tuh senang aja, boleh 20.000. Ada 3 asrama nggak ikut, ya udah 20 buat aku sendiri 60.000. Ngopi makan bakso dia santai sambil ngaji di masjid kan, jaganya dulu di pondok begitu ya. Nah, ini mungkin saya belum bisa terapkan karena santri saya masih sedikit ya. Dulu tiap malam, jadi kami ada masjid di tengah-tengah, asrama 1, 2, 3. Setiap asrama harus ada hirosah, ribat. Nah, di dalam konteks ini ribatnya lebih berat, berjaganya dalam perang, takutnya diberedel kan, takutnya diberedel lagi istirahat. Maka diutuslah 2 orang untuk berjaga di pinggiran lembah. Ya. Maka Nabi tawarkan, siapa yang siap untuk menjadi perwakilan kita untuk ribat? Maka akhirnya berdirilah dari kalangan Muhajirin namanya Amr bin Yasir, anaknya Sumayyah. Sumayyah yang syahidah pertama dalam Islam, yang dicocok kemaluannya itu, yang dia ditanam itu, Amr bin Yasir, ini anaknya. Yang kedua dari kalangan Ansor namanya Abbad bin Bishr. Yang dua ini siap, ya Rasulullah, kami siap berjaga-jaga. Nah, kemudian dua-dua ini berjaga di pinggiran lembah sambil bagi tugas. Ada yang sholat, ada yang standby. Harus begitu, ribat itu. Ini pahalanya luar biasa ini.
Kalau antum mau zikir atau mau sholat qiyamul lail, saya yang jaga standby. Jadi kayak spionase. Lihat. Dan memang kejadian diserang ini orang, diserang. Makanya dalam fikih jihad itu teratur, Pak. Jangan sembarangan berani-berani doang. Dalam Islam itu ada nizamnya, ada tatibnya, bagaimana cara berformasi, bagaimana cara istirahat, bagaimana cara sholat dalam keadaan perang pun ada dalam Islam. Nanti dibagi dua baris, yang di depannya berdiri, yang belakangnya ruku sujud. Nanti yang di belakangnya naik, yang di depannya ruku sujud sambil megang senjata. Ada dalam surat An-Nisa. Ya an ya'khudhu aslihatakum. Ada ayatnya begitu panjang. Nah, ketika Amr bin Yasir lagi standby, Abbad lagi sholat. Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Tiba-tiba lagi sholat kena panah, jam satu. Sakit gak kena panah? Sakit lah. Panah itu kan dia apa ya? Dia punya mata itu kalau udah masuk dicabut itu kan makin merobek kan? Tapi tahukah Anda? Abbad bin Bishr cabut panahnya, famado ala sholatihi. Dia lanjut sholatnya, bayangin. Dia lanjut sholatnya. Nanti saya kasih tahu apa sebabnya sampai dia tidak mau membatalkan sholatnya. Kita gara-gara lalat aja batal. Tepak, tepuk. Baru lalat aja alasan batal lah. Kenapa gitu? Ya, sholat lagi. Jadi dia cuma cabut itu luka, dia sholat lagi. Rupanya di panah yang kedua. Abbad bin Bishr sakit ya, tapi dia tidak bergeming dari sholat. Dia cabut lanjutin sholat. Dipanah lagi yang ketiga oleh musuh. Dicabut lagi, dia lanjutkan sholat. Setelah dia selesai sholat, dia nikmati betul sholatnya, baru dia bangunkan Amr waktu itu yang mulai ketiduran. Ya Amr, ya Amr, ya Amr, aku dipanahin 3 orang. 3 kali saya dipanah. Makanya Amr bin Yasir bangun. Kata Amr, limaza la tastaiqidhani? Kenapa ente enggak bangunin ana? Maka kata Abbad bin Bishr, aku lagi enak sholatnya. Wa qara'tu suratan minal Qur'an wala uhibbu an antahiya minha. Aku enggak suka aku menghentikan itu ayat, soalnya saya lagi baca salah satu surat yang istimewa. Rupanya kata Imam Ibnu Hajar, apa surat yang dia lagi baca? Lagi baca surat favoritnya Al-Kahfi. Saya kalau baca Al-Kahfi, Amr, saya nggak mau diputusin, tunggu sampai tuntas, selesai betul-betul, baru saya mau selesai. Lagi enak baca Al-Kahfi, dipanah 3 kali, tidak goyang sholatnya. Dipanah, coba. Kita digigit semut aja heboh, waduh, digigit semut. Sementara Abbad bin Bishr dipanah 3 kali, dan dia cabut, berarti kan keluar darah, pasti keluar darah. Tapi famadha fi salatihi, dia melanjutkan salatnya. Ketika Amr melihat darahnya keluar, ya, kenapa nggak dibangunkan saja dari tadi, wahai Abbad? Aku lagi enak sholat dan aku sedang membaca surah Al-Kahfi. Aku nggak suka kalau aku lagi baca surat kesayangan terpotong. Jadi ku biarkan sampai tuntas baru aku bangunkan kamu. Masya Allah, hebat ini Abbad bin. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Ada Nabi, tapi Nabi tidak mengingkari perbuatan dari Abbad bin Bishr tersebut. Dan banyak para sahabat dalam keadaan jirahah, dalam keadaan luka-luka yang menganga, ya, luka-luka yang berdarah, tetapi mereka tidak berhenti dari sholatnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan tanda kutip dalam hal ini. Kenapa? Berarti darahnya yang merupakan
hasil terpanahnya Abbad bin Bishr adalah darah yang tidak terciprat ke baju. Karena kalau baju terkena darah yang banyak, maka bisa menjadi menanggung najis, seperti itu ya. Tetapi kata Imam Ibnu Hajar, ketika dia cabut, mungkin dia cabut di daerah yang tidak ada bajunya sehingga tidak mengenai baju. Misalnya lagi sholat, dipanahnya di bagian tangan, ya kan? Dia langsung cabut, darahnya langsung ke tanah, tidak ke baju dari Abbad bin Bishr. Dan rupanya mereka melanjutkan sholat dalam keadaan berdarah. Ya, sebagaimana ya dari Imam Bukhari tadi, bahwasanya dari Hasan Al-Basri, mazalal muslimun yusallun, orang-orang kaum muslimin itu tetap melakukan sholat fi jirahatihim, dalam keadaan mereka terluka walaupun berdarah. Apalagi yang darahnya sangat minimalis, sikit, ini lebih tidak mengapa lagi ya. Nah, inilah ya yang kita bahas dalam hadis yang pertama. Walaupun ya ada beberapa perbedaan pendapat para ulama ya. Yang pertama, dalam hal-hal seperti ini Imam Syafi'i banyak condong kepada mayoritas kehati-hatian. Kalau Imam Syafi'i banyak mengatakan ya bahwasanya aku lebih senang kalau orang-orang yang seperti itu, misalnya berdarah gitu ya, atau yang lain, mengulang kembali wudunya. Ini memang perbuatan ideal, Pak. Anda misalnya dari maghrib ke isya nggak batal, Anda pengen ngulang, nah itu juga termasuk sesuatu yang disukai. Yang penting tidak ada unsur pemborosan di situ. Namanya itmamul wudu. Kita sudah ada wudu tapi ingin menyempurnakan, kan? Menyempurnakan, ini sesuatu yang sangat boleh, sangat dianjurkan. Tetapi harus kita pahami konteks para sahabat Nabi dan kita warga Indonesia jauh berbeda. Apa perbedaannya? Ketersediaan air bersih. Mereka itu mengalami siklus kehidupan yang air itu susah. Bahkan para sahabat Nabi itu sering banyak terjadi airnya saja waktu di rumah ditampung di wadah-wadah, di bejana-bejana. Bukan seperti kita pakai water torrent, pakai sumur bor, pakai mesin air. Mereka itu sangat krisis air. Makanya hadis-hadis tentang wudu, Nabi itu mengecam orang yang boros saat wudu. Sangat Nabi mengecam. Karena apa? Konteks kehidupan mereka tidak seperti kita orang Indonesia. Air itu melimpah. Walaupun kita dalam keadaan yang berkelebihan air, tapi kita tetap tidak diperkenalkan melakukan pemubadziran tentang penggunaan air. Tetap harus kita berhemat. Berhemat itu sunnah ya, hal yang lebih disukai dalam Islam. Ya. Jadi kalimat dari hadis tadi yang terpanah itu, farumiya rajulun bisahmin, seseorang lagi sholat yang namanya Abbad bin Bishr ini dipanah dengan anak panah waktu dia sedang melakukan sholat. Fanazafahu dam, keluarlah darah dari badannya, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya, dan perbuatan ini tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terakhir saya tutup dengan hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwasanya Nabi bersabda, la yazalul abdu fi shalah, tidaklah seorang hamba tetap dan terus dalam sholat, maka fil masjid, saat dia sedang berada di dalam masjid, yantadhirus shalah, menunggu waktu sholat berikutnya, malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Faqala rajulun a'jami, tiba-tiba seorang laki-laki asing
berkata. Jadi kamu kalau di masjid antara sholat satu dengan yang lainnya seperti kita sekarang maghrib isya, udah tetap aja, nggak usah keluar lagi, nggak usah wudhu lagi, langsung sholat lagi boleh, walaupun makan kue. Makan kue, kecuali makan kuenya sampai terkentut-kentut, nah, batal lah tuh ya. Jadi kalau makan kue, kuenya ubinya kebanyakan, panas pula ubinya, terkentut ya batal. Tapi kalau makan kue, habis itu Anda minum aqua, dikumur-kumur, telan, bersih mulutnya, maka ini diperbolehkan langsung sholat. Boleh. Selama apa kata Nabi? Malam yuhdith, selama dia tidak berhadas. Kemudian laki-laki ini tanya, ya Rasulullah, mal hadas, apa yang engkau maksud dengan hadas? Nabi mengatakan, as-sautu yakni dhartah. Beliau menjawab, ya, suara yang berbunyi, atau dalam pengertian yang lain, angin yang beraroma, ya, suara sautun, ya, yang berbunyi, atau angin yang beraroma, alias kentut.